Tiara. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Seperti biasa, siang hari ini Tiara bakal nemenin kalian. Dan tentunya Tiara nggak sendirian. Tiara bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu keluarga artis yang wah cukup sering dibilang family goals. Karena emang kayaknya harmonis banget. Terus jarang kena berita-berita yang nggak enak segala macam. Dan udah hadir nih ya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung invite aja untuk gabung ya. Wait. Halo, halo selamat Halo, siang. siang. Sebentar, bentar. Sepertinya sinyalnya agak. Halo, Hai. hai, Kak Lovers. Kita sambut dulu nih ya. Ada Iris Bella dan Amar Zoni. Apa kabar? Baik, Baik. alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Terlihat segar sekali ya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin, Amin. terima kasih. Lagi di mana ini? Kita baru pulang dari ini Rumah sakit. ngecek dede bayi. Sekarang lagi Oh makan iya. siang. Bagaimana kabarnya bayinya? Selamat ya, ngomong-ngomong ya. Terima kasih. Gimana kondisinya? Alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Cuma memang sudah mendekati trimester akhir. Sudah trimester akhir. Jadi Iris harus banyak-banyak istirahat. Karena Iris tuh orangnya aktif banget ya. Iya. Untuk di kehamilan saat ini sampai sekarang karena kita besok mau tayang film, jadi Iris terus semangat sekali. Iya. Jadi sampai sama dokternya disuruh banyak istirahat gitu. Oh iya, bicara soal film nih ya, ini kan udah tunggu-tunggu banget Madu Murni besok tayang di bioskop ya. Ini kan Iya. kalau misalnya Amar Zoni kan memang sudah aktif acting lagi, tapi kan kalau Iris kan sempat vakum cukup lama, berapa tahun? 3 tahun ya? Kurang lebih ya? Kurang lebih 3 tahun ya. 3 Iya, lebih jadi kayak. jadi ini kan comebacknya Iris dan Amar Zoni dalam satu project bareng nih. Gimana perasaannya? Seneng banget karena kita juga pastinya memilih ya mau comebacknya tuh pengen beda dari yang sebelumnya. Kalau kemarin kan ya kita di sinetron ya menjadi sama sih pasangan suami istri juga gitu, tapi di sini benar-benar totally different dari cinta project kita terakhir ya gitu. Mudah-mudahan kayak banyak orang yang pangling gitu ya, terus kayak apa ya terkesima lah mudah-mudahan gitu. Nggak, tapi pasti kami yakin ya nanti semua orang yang nonton akan kesima melihat aktingnya Iris Bella yang sangat bagus banget dan berubah banget dari Iris Bella aslinya. Jadi ini Iya, kayak keluar dari sukses comfort banget. zone gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kalian sempat mengalami apa ya, merasakan tantangan tertentu nggak sih saat bermain dalam film ini? Kan kalian memerankan Mustaqim dan Murni nih. Ada challenge yang kalian hadapi nggak sih? Challenge-nya mungkin kalau untuk aku pribadi sih karena udah lama ya nggak syuting gitu kan, udah bertahun-tahun, terus kayaknya agak sedikit canggung lagi harus kembali di depan kamera gitu. Terus apalagi kan sekarang berbeda, film ya, film kan bener-bener totalitas banget persiapannya, terus produksinya gitu. Jadi lumayan agak gimana ya, kayak mesin tua panasin lagi gitu. Terus gimana? Apa sewaktu sempet canggung tuh akhirnya gimana nih biar lulus lagi? Terbantu kah karena bareng sama sang suami gitu atau gimana? Makanya bersyukur banget bareng sama suami sih, jadi kayak ada yang support di lokasi terus kan, mau nggak mau kan dia selalu ada gitu kan. Jadi kalau misalnya ada apa keraguan, aduh gimana ya, aku deg-degan gitu, bisa curhat gitu dan bisa dapat support gitu. Kita sama Enak banget. dengan kita pasangan, jadi kita punya banyak waktu sih untuk lebih banyak diskusi dan lebih banyak latihan untuk blockingnya, terus bebedah skrip, karena kita beruntung ya sebagai pasangan di dalam dunia yang sama. Beruntung banget ya, pasti enak banget tuh kayak bisa saling support satu sama lain. Itu benar-benar
salah satu apa ya, privilege yang wah nggak bisa diungkapkan dan kata-kata ini ya rasanya ya. Saya doain Mbak, Mbak siapa Kenapa? namanya? Mbak namanya siapa? Tiara. Tiara. Nah, saya doain Mbak Tiara juga dapat pasangan yang sama dalam satu frekuensi dan satu dunia. Aduh, amin. Terima kasih banyak, Kak. Waduh, senang sekali didoain. Aduh, makasih banyak. Nah, anyway nih, lanjut nih kita bicara soal madu murni gitu ya. Em, Setelah memerankan Mustaqim dan Murni ya gitu, kalian merasa mendapat sesuatu nggak sih yang kemudian, oh bisa nih aku aplikasikan di kehidupan nyata gitu. Mungkin ada moral of the story dari masing-masing karakter gitu. Ada nggak? Ya. Hmm, story dari masing-masing karakter, moralnya, pesan Ya. moralnya. Mhm. Moralnya sebenarnya film yang cukup banyak pesan moral dari moral masyarakat saat ini dan maupun kebudayaan masyarakat di zaman sekarang modern gitu ya. Dan lagi juga ini hidup tentang film bersosialisasi di kota, perkotaan Jakarta. Ya, yang mana perkotaan Jakarta dengan berbagai macam ibu yang suka gibah, dengan bermacam problema yang ibaratnya dingdang aja tuh bisa besar gitu loh. Jadi hidup ini sangat bersosialisasi sekali. Dan moral yang paling penting diambil di sini khususnya baik itu untuk seorang perempuan sebagai istri ataupun sebagai laki-laki ya sebagai suami, yang mereka akan dapat insight yang sangat relate dengan kehidupan mereka penonton. Nanti akan merasakan itu. Dan bagaimana rasanya ya nonton aja sendiri besok. Jangan lupa. Tuh ya, kalau jangan lupa nonton Madu Murni besok di bioskop ya. Nah, pengalaman syuting bareng lagi kan sekarang tentu terasa beda ya, karena kan ada kehadiran Airumi gitu kan. Nah, itu bagaimana sih dengan kalian, kan pasti syuting kan memakan waktu yang cukup lama gitu. Mungkin harus terpisah dari anak gitu kan. Gimana sih cara kalian membagi waktu gitu? Ya, saat sebenarnya syuting? agak bimbang juga ya kalau untuk aku pribadi mengambil project ini gitu. Soalnya kan waktu itu baru melahirkan ya, baru mau 4 bulan gitu. Maksudnya lagi ada baby di rumah, saat itu lagi ngurus sendiri juga, nggak ada yang bantuin kan gitu. Nggak ada babysitter, juga jauh gitu kan. Jadi kayaknya bimbang banget mau ngelepasin anak, secara nggak mungkin, saat itu lagi pandemi kan. Jadi untuk bawa ke lokasi gitu ya, tetap nyusuin di sana nggak mungkin banget. Jadi harus ngambil project ini tuh harus ninggalin baby lah, ngelepasin ke orang yang dipercaya gitu. Nah itu salah satu kebimbangan banget. Tapi balik lagi kayaknya ini kesempatan yang luar biasa karena menurut aku ceritanya itu bagus banget, moral story-nya tuh bagus banget dan juga kuat gitu. Setiap karakternya kuat, ceritanya kuat, udah gitu kan penulisnya Musfar Yasin dan juga sutradaranya pemain-pemainnya juga kita bersama Aulia Sara, terus juga Jaja Miharja, Meriam Belina, Ria Wibowo gitu. Jadi ini banget lah, banyak banget kelebihannya untuk kita harus ambil film ini gitu. Makanya akhirnya kita ambil waktu itu. Yang paling penting itu karena didirect juga dengan Monty Tiwa gitu ya, Bang Monty. Juga didirect diproduksi oleh Star Vision dari Pak Parwes. Hasil akhirnya sih kemarin waktu premier itu banyak banget penonton. Mungkin kalau lihat trailernya, oh ini cuma komedi ya, film komedi ringan gitu ya. Tapi pas pas diwawancara satu-satu kan penonton, kok tadi aku nangis ya katanya gitu. Akan dibikin kok ini kan film komedi, kenapa tadi aku nangis katanya gitu. Wah, banyak ini kejutan berarti ya, bikin nangis ya. Banyak banget. Nah, Kak, bicara soal Airumi nih ya. Kak Amar, Kak Iris, dan Airumi ini kan sering disebut sebagai family goals nih oleh netizen ya. Nah, kalau kalian setuju nggak sih kalau dibilang sebagai family goals? Setuju. Singkat padat dan jelas, setuju. Apa nih alasannya nih? Karena kami menjalani hubungan kami itu
kan ya mengedepankan bahasa cinta-cintaan romantisan. Tapi memang kita menjalani hubungan ini berdasarkan membangun masa depan yang sudah kita setujui, sepakati bersama. Lalu kita hidup menjalankan prosesnya itu dengan rasa sukacita, rasa senang. Kayak kita nggak kerasa ya, tiba-tiba sekarang udah mau punya 4 lagi ya. Udah ada 4 anak. Dan kita tetap aja masih tetap milenial gitu. Kita menggendut bersama, sedih bersama, semua sama-sama. Sedih bersama, kurus bersama, gendut bersama. Jadi buat kalian definisi family goals tuh seperti itu ya, yang apa-apa tuh bersama, memiliki tujuan bersama, selalu penuh kasih sayang, harmonisan kayak gitu ya kurang lebih ya. Betul banget. Nah, selama membangun keluarga, maksudnya membangun keluarga kan tentu bukan hal yang mudah ya. Kita kan juga pasti Kak Amar, Kak Iris pun selalu belajar gitu kan. Dan pasti kalian juga mempunyai prinsip-prinsip tertentu yang akhirnya kalian pegang nih untuk keluarga kalian gitu. Nah, apa sih prinsip yang kalian jaga banget, yang sangat-sangat kalian pegang untuk keluarga kalian? Komunikasi. Kalau Iris gimana? Komunikasi itu sangat penting sekali ya. Komunikasi itu bukan hanya cuman lewat lisan, tapi juga lewat dari perbuatan, dari body language, terus juga banyak hal yang bisa kita diskusikan. Karena kita sama-sama tahu kita hidup udah setiap hari 24 jam bersama gitu loh. Dalam satu ranjang yang sama. Jadi tentunya kita punya apa ya, 2 kepala yang digabungkan jadi satu. Jadi itu pasti banyak ada perbedaan-perbedaan. Nah, dari perbedaan-perbedaan inilah yang harus kita komunikasikan agar kita sama-sama tahu apa keinginan dari pasangan kita, apa yang bisa nyambung dengan kemauan kita gitu loh. Ya semuanya itu intinya tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan asalkan kalau kita mau menyelesaikan ini secara baik-baik, secara visi yang sama lah. Tapi kalau kalian gitu ya, misalnya ya seperti tadi Kak Amar juga bilang, namanya 2 kepala yang berbeda itu kan pasti ada bentrok-bentroknya gitu ya. Mungkin nggak sampai berantem, tapi kan pasti ada selisih pendapat. Nah, ketika menemui titik itu ya, selisih pendapat gitu, apa nih yang kalian lakukan? Apakah kalian tipe yang butuh waktu dulu nih menenangkan kepala, menenangkan emosi, atau oke dibahas dulu sampai ketemu gitu, atau gimana? Ya, kita sih pasti bukan tipe yang lari dari masalah gitu. Salah satu prinsip kita tuh kalau misalnya ada masalah ya mungkin kasih waktu sedikit untuk calm down, tapi balik lagi kita kayak nggak pergi gitu. Dan ada komitmen untuk berdiskusi secara kepala dingin gitu ya, secara tenang, calm gitu, terus menentukan nih itu apa. Makanya paling penting banget kalau rumah tangga tuh kita punya visi misi yang harus yang sama, bentrok kan, karena kita kan yang namanya membangun rumah nggak mungkin dong fondasinya tuh miring-miring gitu kan. Satu bangunnya miring, satunya bangunnya lurus kan pasti ambruk rumahnya. Harus satu visi misi dan juga ya konsisten, terus berdiskusi. Ya tetap harus ada ngalahnya, tapi ngalah nggak boleh dari satu sisi ya, tapi dua-duanya kerjasama. Kayaknya paling penting ya itu sih, komunikasi sama kerjasama ya. Enggak, yang terakhir itu adalah fondasi tertingginya kejujuran. Dan ya sama. By the way, tadi Kak Amar mention soal komunikasi itu nggak cuma masalah bicara ya, tapi bagaimana menunjukkan kasih sayang dan lain-lain. Nah, bahasanya nih kan seringnya bahasanya love language nih ya. Nah, kalau Kak Iris sama Kak Amar nih, kalian tipe yang love language-nya seperti apa nih untuk ke pasangan dan juga ke anak? Love language kamu apa? Kamu ngerasanya apa? Kalau kamu kayak verbal ya.
lebih ke verbal. Kalau udah Verbal. Verbal. Kalau aku kayak touch ya. Kalau Oh gitu. ya, kalau ini tuh apa sih, banyak, ada beberapa jenis ya. Ada 5 kalau nggak salah ya. Ada service, physical touch, word of affirmation. Agak lupa juga aku. Berarti Kalau kalau Mas word of affirmation. Kalau aku kayak lebih suka service, terus touch ya, physical touch. hmm, jadi saling melengkapi ya. Tapi itu yang memang dibutuhkan masing-masing dari kita sih. Jadi kayak melengkapi. Oh ya, by the way, kayak lovers, kita bakal ada quiz berhadiah Imani untuk 3 orang pemenang. Nah, caranya mudah, kalian tinggal kasih pertanyaan ke Kak Iris dan Kak Amar langsung di kolom komentar, nanti akan kita pilih. Oke, kayak lovers? Boleh. Sip, sip. Nah, lanjut nih ya. Dengan kesibukan kalian sebagai artis gitu ya kan, kayak sekarang aja kan harus promo film, habis ini pasti promonya lebih gencar lagi gitu. Gimana sih cara kalian membagi waktu supaya bisa tetap ada quality time gitu? Quality time. untuk quality time sama keluarga. Sebenarnya dengan kita jalanin promo pun itu udah quality time sih ya untuk kita ya. Udah quality time untuk kita karena kita tadi menjalankannya pasti dengan sukacita ya. Dan kalau sama anak quality time ya itu pasti kita akan mengatur sedemikian sebelum kita berangkat ataupun setelah kita selesai dari pekerjaan kita. Contohnya kayak saya kan setiap hari syuting ya. Saya setiap hari syuting, tapi walaupun syuting saya lokasinya cukup jauh, tapi tiap malam saya harus pulang karena jam 8 pagi biasanya itu air selalu membangunkan saya. Oh gitu. Jadi saya pengen tetap selalu ada rutinitas itu agar air tetap melihat bapaknya itu selalu ada di pagi waktu dia bangunin. Walaupun saya secapek apapun, maksudnya selesai syuting biasa jam 2 atau sampai rumah jam 3, jam 4 gitu kan. Ya mau nggak mau harus dipaksain gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi sebisa mungkin setiap hari harus selalu ada interaksi dengan air ya. Tapi untuk saat ini gini ya, air kan udah cukup agak besar gitu ya. Itu quality time yang paling sering kalian lakukan ngapain sih? Mungkin selain liburan gitu. Atau mungkin santai-santai di rumah. Kegiatan sih kita cari-cari ini ya, kayak permainan-permainan edukasi yang kita bisa bermain bareng sama anak kali gitu ya. Untuk saat ini air paling suka main apa nih Kak? Dia tuh suka main pasir, terus suka main kotor-kotoran, tanaman, diacak-acak. Lebih ke sensorik dia suka sih gitu. Nah, by the way kan tadi kan kita juga sempat membahas tentang kehamilan Kak Iris kan gitu kan. Nah, waktu hamil itu selama hamilnya udah sempet kayak memperkenalkan ke air nggak sih, kalau abis ini mau jadi abang loh gitu. Kalian gimana nih caranya supaya memperkenalkan konsep abis ini air bakal punya adik kayak gitu? Ya. Kita sih selalu komunikasiin sih, memberitahu. Cuma ada sisi cemburunya kayaknya dia ya. Mungkin belum pinter berbicara, tapi ya kelihatan sih ada cemburunya kalau misalnya kita ngomongin soal dede bayi itu. Dia kadang suka apa ya, kayak pura-pura nggak mau denger gitu. Masa sih? Kayak la gitu. Udah kelihatan cemburuannya gitu. Tapi kalian pun udah mempersiapkan ya kayak gitu ya. Maksudnya pasti kan ada rasa-rasa cemburu dari air gitu ya. Ya sih. Ya, tapi pasti lucu banget kayak ngebayangin bakal punya adik gitu. Nah, kalau buat Iris dan Amar nih ya, setelah sekarang sudah menjalani peran sebagai orang tua gitu ya. Dalam benak kalian inginnya itu menjadi orang tua yang seperti apa sih? Yang friendly banget kah ke anak atau yang gimana? Kamu gimana?
orang tua yang demokratis Gimana tuh maksudnya tuh gimana tuh? dan optimis untuk anak-anak kita. Jadi kita bukan seorang tua yang menjadi sebuah ancaman untuk anak-anak, tapi menjadi tempat solusi atau teman Teman sih. Ya. untuk membicarakan segala hal yang akan dia hadapi umur dia yang which is kita juga pernah di posisi dia waktu itu gitu kan. Iya. Masalah nanti mungkin puber, masalah mungkin nanti suka-sukaan, Iya, iya. apapun kita harus bisa menjadi tempat Curhat sih. curhatan. Pengen jadi teman karena biar ya nggak ada gap ya, supaya nanti kalau anak kita tuh punya masalah, dia larinya curhatnya yang kita mau build apa ya kontennya ya dari kecil. Jadi kalau bisa nggak mau terlalu dengan nggak ada kekerasan ya gitu, tapi mendidiknya tuh secara disiplin, tetap disiplin, tegas tapi bisa didiskusikan gitu. Jadi anak bisa belajar gitu, bernegosiasi sejak kecil. Masalahnya yang selalu dilihat dari bagaimana pengajaran orang tua terhadap anak-anaknya khususnya di Indonesia adalah selalu menurut saya gitu kan, selalu memaksakan. Selalu anak itu terasa terpaksa atau dipaksa gitu untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dia mau ngelakuin itu atau dia tidak mau ngelakuin itu. Nah, sebenarnya di sini orang tua adalah gimana caranya untuk memberikan pemahaman kepada anak agar anak ini melakukan sesuatu itu bukan menjadi sebuah kepaksaan tapi sebuah kewajiban dan itu emang berimpact kepada dia gitu loh. Bagus banget sih itu, benar-benar apa ya, mengajarkan tetap tegas apa segala macam, tapi juga apa ya, mendorong anak-anak untuk bisa berpikir demokratis, harus tahu apa yang benar yang salah. Nah, Kak, ini kita langsung ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim Kapan Lagi. Jadi pertama ada dari Mentari Dermawan. Bagaimana cara mengkomunikasikan suatu masalah ketika sedang emosi dan tidak dalam keadaan baik-baik saja? Ini sepertinya tadi sempat dibahas ya. Hijrah, berpindah. Apa? Jadi berpindah. Berpindah? Jadi kalau di Islam itu kan hijrah, di Nabi yang hijrah artinya kan berpindah. Hijrah itu berpindah dari satu tempat. Jadi bukan berarti dalam hal apapun kita lagi emosi, kita lagi ada masalah sama anak ataupun sama istri atau sama suami, ya berpindah. Jangan ada di situasi terus. Karena di saat pikiran kita lagi dalam emosi atau dalam pikiran-pikiran yang buntu, apa ya, yang short gitu kan, yang pendek, ya kita cuma berputar-putar di sana aja. Nah, jadi hal yang paling harus kita lakukan ya berpindah gitu loh. Sampai pikiran kita itu udah di alfa. Ini udah di alfa lagi. Mungkin maksudnya kasih waktu untuk menenangkan diri dulu sebelum kita men-solve masalahnya gitu kan. Jadi ditenangkan dulu, tapi itu juga nggak butuh waktu banyak gitu loh. Jangan sampai kayak semalaman atau misalnya harian 2 hari gitu. Kita sempat cabut dari rumah, terus dia misalnya Mas Samar hangout sama temen-temennya, aku ngapain gitu. Nggak juga gitu sih. Jadi mungkin pisah ruangan dulu, menenangkan pikiran, baru setelah itu kita harus komitmen untuk mendiskusikan masalahnya gitu. Jangan terlalu lama-lama, jangan terlalu lama disimpan. Pokoknya kita sih intinya kayak tidak mau tidur dalam kondisi masih marahan gitu ya, yang ya. Masih marah tuh juga masih ada sesuatu yang belum gitu selesai ya. Ada sesuatu yang belum selesai. Kita nggak tahu nanti pas kita tidur dan kita nggak bangun lagi. Betul. Atau misalnya kita keluar rumah dengan
dengan emosi kan kita nggak tahu nih tindakan-tindakan apa yang bisa dilakukan kalau namanya orang emosi kan gitu. Jadi ya, tetap berkomitmen menyelesaikan masalah. Daripada ada penyesalan lebih baik ditenangin diri dulu ya gitu ya. Nah, selanjutnya nih, Kak. Halo? Ya, Selanjutnya pertanyaan dari Rispa 88. Kak Amar, bagaimana cara membagi waktu dengan keluarga di sela syuting? Dan Kak Ibel, apakah enggak merasa sakit saat gendong air waktu kehamilan mendekati hamil tua? Oh, itu pertanyaannya bagus tuh. Coba kamu jawab. aku kan kemarin masih gendong-gendong kan. Berat banget, dia udah 15 kilo. Makanya kemarin Masa? ada ditegur juga sama dokternya, jangan Hmm. porsir, soalnya kehamilanku ini emang rada rentan gitu dari awal. Aku pikirnya kan trimester ini harusnya lebih kuat ya, tapi ternyata enggak, karena memang aktivitasnya kan padat banget gitu. Ya harus sekarang ini lagi disuruh bed rest beberapa hari. Jadi mohon maaf banget nanti untuk fans-fans yang besok ikut nonton terus tiba aku nggak ada, aku minta maaf dulu karena mungkin beberapa hari ini aku disuruh bed rest sama dokter gitu. Sampai kondisi kuat dulu lah gitu. Pokoknya jaga-jaga kesehatan ya Kak Iris ya, mendekati persalinan kira-kira berapa minggu lagi? Sekarang kan 30 minggu ya, kira-kira 2 bulan lagi lah. Oke, aduh. Semoga lancar-lancar, semoga sehat selalu, dan jangan capek-capek. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Kak, dari KL Lovers ya. Dari Elmaher 21, bagaimana cara menyatukan perbedaan Kak Iris dan Kak Amar? Itu tadi komunikasi. Komunikasi ya, itu tadi. Dikomunikasikan dalam bentuk apapun dan bagaimana caranya, even itu suka atau tidak suka, hal memalukan sekalipun atau rahasia terkecil terdalam sekalipun, itu harus bisa dikomunikasikan, dijelaskan. Karena pasangan kita ini ketika kita menikah ya, menurut saya itu sudah menjadi diri kita. Sekarang kalau bahasanya katanya aku cinta kamu, kira-kira kita begitu nggak sama diri kita sebenarnya? Aku cinta sendiri kan gitu. Terbanyak kan enggak kan? Jadi kadang malah kita kadang suka menyiksa diri kita sendiri, ya kan? Untuk terkadang. Nah, jadi balik lagi, komunikasi itu yang paling penting untuk menyatukan, karena tidak akan disatukan. Kalau ditanya akan menyatu, kalau ditanya jadi ideal, enggak. Karena ya itulah, Tuhan menciptakan kita berbeda untuk jadi menyelaraskan perjalanannya bersama. Ya. Perbedaan itu membuat indah, dan perbedaan itulah yang membuat kita saling menutupi kekurangan dan kelebihan pasangan. Ya. Tapi kalau aku tambah sedikit sih mungkin nggak boleh ada egois juga ya. Gitu. Kalau kita berumah tangga kayaknya harus buang-buang jauh tuh egois ya. Mungkin salah satu tantangan kita di awal pernikahan yang namanya masih pada muda ya. Dengan apalagi waktu itu tulang punggung keluarga masing-masing. Menurut aku egois itu juga agak mempersulit rumah tangga sih. Jadi tetap kita harus ya bisa bisa dibilang ngalah ya, tapi yang ngalah demi kebaikan gitu. Tetap kembali lagi ke posisi masing-masing karena kami sebagai pemimpin ya perempuan kita harus bisa apa ya mengikuti asalkan ajarannya ya betul gitu. Kita di track yang betul, yang benar gitu. Tahu posisi masing-masing lah, itu sih yang lebih tepatnya ya. Setuju banget nih. Aku soalnya juga pernah baca kalau nggak salah pernikahan itu adalah perjalanan untuk terus saling memaafkan satu sama lain. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, egonya ditahan, saling memaafkan, saling menerima perbedaan ya. Kak Iris dan Kamar ya. Karena Bagaimana? karena kan orang selalu bilang gitu ya, katanya kalau
kalau nikah tuh pasti orang-orang awal tuh bilangin welcome to the jungle kan. Kalau welcome to the jungle, kira-kira kita bisa nggak untuk bertahan di jungle sendirian, walaupun sebenarnya kita berdua, tapi kita memilih untuk sendiri. Iya, iya. Bisa nggak? Nggak bisa. Iya. So kita harus bisa bertahan survive di dalam jungle ini berdua. Jadi nanti biar memperbanyak keturunan dan jadilah Tarzan. Keluarga Tarzan. Kerja sayangnya kerja sama. Iya, pikirannya itu udah harus ya kita di sini dengan hubungan Satu tuh jadi tim gitu. membuat kita semakin dewasa. Oh, satu hal lagi. Pentingnya dalam hubungan bagaimana caranya kita masing-masing setiap hari menciptakan atmosfer kita selalu jatuh cinta. Ya. Ini yang sulit. Sama kayak seperti awal-awal gitu loh. Iya, iya. Jadi kayak setiap hari afirmasi penting banget sih. Betul. Ya. Iya, ya itu sih yang aku sangat syukuri dari suami tuh, kayak dia tuh ya itu benar word of affirmation banget gitu ya. Jadi kadang kalau kita kesel juga tiba-tiba kan dipuji gitu kan, kayak disemangatin gitu. Dia tuh benar-benar tidak pelit dengan pujian. Jadi kita kan sebagai istri juga serasa dihargai gitu. Halo? Ya. Oke, tadi agak nge-lag. Oke, Kak Iris, Kak Amar, terima kasih banyak untuk waktunya. Siang hari ini seru sekali sharing-sharingnya ya tentang family goals, tentang film terbarunya. Sukses terus buat Kak Iris dan Kak Amar. Sukses juga buat filmnya ya, Madu Murni besok tayang ya di bioskop. Nggak boleh ketinggalan ini sepertinya ya. Mbak juga harus nonton nanti. Iya ini. Mungkin bisa mengajak Kak Lovers untuk nonton Madu Murni nih, Kak Amar dan Kak Iris, silahkan. Yap. Iya, pastinya buat para K-lovers. K-lovers ya? Betul, Kak Lovers. Yes. Buat K-lovers semuanya, nonton aja besok, nggak usah banyak ekspektasi terlalu besar dan banyak tuh pertanyaan-pertanyaan kontroversi. Pokoknya besok nonton aja, jamin akan terhibur dan kalian akan ajak semua teman-teman kalian, jangan lupa, khususnya kalau yang udah punya pasangan, bawa pasangannya. Dan tanggal 30 semua bioskop di Indonesia. Ya, karena ini benar-benar film yang menjadi referensi untuk menghibur. Ya namanya kita kan pulang kerja pastinya pusing dengan masalah ini, masalah itu, kayak butuh refreshing ya. Dan menurut aku film Madu Murni itu pas banget untuk membuat mood kita tuh kayak apa ya, it's a feel good movie. Jadi setelah nonton itu kita tuh pasti merasa kayak healing. Iya, semacam gak usah jauh-jauh. Healing. Oke. Buat yang stres wajib nonton nih ya. Dan nanti kalau udah stres nih. Yes, kalau udah pada nonton semuanya, jangan lupa sebarkan virus kemaduan ini kepada teman-teman yang lain di media sosial dan tag kami. Kami insya Allah akan repost ya. Dan siapapun yang nonton kasih tahu sama kami insight-nya setelah nonton. Oke, Kak, sekali lagi makasih banyak ya untuk waktunya. Sehat-sehat selalu, sehat juga untuk dede bayinya yang ada di perut ya. Banyak istirahat Kak Iris ya, tadi kata dokter. Betul. Banyak kerja ya untuk suami. Oke, thank you banget ya Kak sekali lagi, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Kak. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. By the way, Kak Lovers, Tiara ada kabar gembira buat kalian semua yang sudah ikutan kapan lagi K-pop quiz special edisi Family Goals. Ya, tentu aja ya, akhirnya yang kalian tunggu-tunggu. Siapakah pemenangnya dari kapan lagi K-pop quiz? Dan 3 orang beruntung itu adalah @_Bella Rosyada, yeay, kemudian
an.febiana, dan terakhir ana_lv15. Nah, untuk 3 orang beruntung ini kalian nanti akan di DM oleh tim Kapan Lagi. Sekali lagi selamat, dan buat kalian yang belum beruntung jangan sedih ya, karena kalian masih ada 1 quiz lagi loh untuk Kapan Lagi K-pop Quiz Special Edisi Family Goals ini. Nah, supaya tahu pantengin terus Instagramnya Kapan Lagi ya, karena nanti kalian bakal dapat info-infonya. Siapa tahu kali ini kalian beruntung. Nah, K-Lovers, sekian dulu obrolan kita siang hari ini. Senang sekali, semoga obrolannya bermanfaat, dan Tiara mau mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah join dari tadi atau barusan atau dari tengah-tengah, pokoknya semuanya deh ya yang udah bergabung. Terima kasih banyak. Dan kalau kalian pengen nonton lagi obrolan kita siang hari ini, jangan sedih, kalian nanti bisa cek di Instagram Kapan Lagi atau bisa cek di YouTube dan video Kapan Lagi. Oke, K-Lovers, sampai jumpa di Kapan Lagi on air selanjutnya. Bye bye.